Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hidup ini hampa meskipun sudah berusaha mati-matian? Bekerja keras siang malam, mengejar target, berdoa tak pernah putus, tapi entah mengapa rezeki terasa bagai air bocor, selalu kurang. Hati sering dilanda kegelisahan tanpa sebab yang jelas, dan rumah pun terasa dingin, jauh dari kedamaian, meskipun tidak sedang bertengkar. Jika perasaan ini akrab bagi Anda, mungkin masalahnya bukan pada kurangnya usaha, melainkan pada hilangnya keberkahan dalam hidup. Berkah itu ibarat embusan angin sejuk di tengah teriknya hari. Anda mungkin tak bisa melihatnya, tapi kehadirannya begitu terasa. Ketika hidup dipenuhi berkah, sedikit menjadi cukup, rezeki pas-pasan pun mendatangkan ketenangan hati. Anak-anak patuh, pasangan suportif, dan rumah menjadi pelabuhan damai. Namun, saat berkah ditarik, seberapapun melimpahnya harta dan pencapaian, rasanya tetap kosong dan tidak bermakna. Lalu, apa sebenarnya makna berkah itu? Berkah bukanlah tentang kuantitas, melainkan kualitas. Ia bukan diukur dari besarnya gaji, tapi bagaimana gaji itu membawa ketenangan. Bukan tentang banyaknya waktu, tapi bagaimana waktu itu menghasilkan manfaat. Bukan pula soal jumlah teman, tapi bagaimana mereka membawa Anda pada kebaikan. Berkah adalah kebaikan yang terus bertambah, meski secara kasat mata, jumlahnya biasa saja. Sayangnya, ada banyak hal yang secara diam-am dapat mengikis keberkahan hidup kita. Mulai dari rezeki yang tidak halal, hubungan yang jauh dari adab, hingga lisan yang mudah menebar keburukan. Bahkan, meninggalkan salat atau membiarkan hati jauh dari zikir bisa menjadi akar masalah hilangnya berkah. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa takwa dan syukur adalah dua kunci utama yang akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi, sebelum Anda menambah jam lembur atau memaksakan target baru, cobalah untuk merenung, apakah hidup Anda sedang kehilangan keberkahan? Mungkin yang perlu ditambahkan bukan hanya kerja keras, tapi juga sujud. Bukan sekadar strategi, tapi juga istighfar. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena ketika keberkahan hadir, hidup akan berubah menjadi lebih baik, tanpa harus menunggu segala sesuatunya sempurna. Yang subscribe channel ini, saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. 1. Mengabaikan sholat. Sholat adalah jalinan langsung kita dengan Sang Pemberi berkah. Ia bukan sekadar kewajiban rutin, melainkan momen istirahat 5 kali sehari, di mana Allah memanggil kita untuk sejenak melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Ketika seseorang menjaga sholatnya, ia sebenarnya sedang memelihara hubungan hatinya dengan Allah, satu-satunya sumber ketenangan dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Sholat tidak hanya menyejukkan jiwa, tapi juga melindungi kita dari keputusan-keputusan buruk yang dapat merusak hidup. Ia adalah rem spiritual yang menghindarkan kita dari tergelincir ke arah yang mengikis keberkahan. Ironisnya, banyak orang terlalu asyik mengejar target dunia hingga melupakan kabel keberkahan ini. Mereka menganggap waktu adalah uang, namun lupa bahwa waktu tanpa berkah hanya akan berujung pada kelelahan yang tak berkesudahan. Padahal, satu sujud yang ikhlas mampu membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tak terlihat. Tanpa salat, rezeki mungkin tetap datang, tapi tanpa berkah. Uang ada, tapi cepat habis. Rumah megah, tapi hampa dari ketenangan. Kesuksesan tercapai, tapi hati tetap diliputi kegelisahan. Maka, sebelum terlalu jauh mengejar dunia, pastikan dulu hubunganmu dengan Allah tidak terputus, karena salat adalah fondasi dari segala keberkahan yang tumbuh dalam hidup kita. 2. Lisan yang penuh dosa. Lisan adalah pedang yang paling tajam sekaligus yang paling sering luput dari pengawasan kita.
Gibah, menggunjing, fitnah, makian, dan ucapan kasar bukan hanya menyakiti hati orang lain, tapi juga perlahan mengikis keberkahan dalam hidup kita. Kalimat-kalimat negatif yang terucap tanpa sadar bisa menjadi penyebab utama hati tidak tenang, rezeki terasa seret, dan hubungan menjadi renggang. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang siap mencatat. Setiap ucapan, sekecil dan sesingkat apapun, tak pernah luput dari catatan langit. Lisan yang tidak terjaga dapat memberatkan timbangan amal buruk di hari akhir, meskipun kita telah banyak berbuat kebaikan. Masalahnya, kita sering tidak menyadari dampak dari ucapan kita. Satu komentar pedas di media sosial, satu candaan yang menjatuhkan, atau satu keluhan berlebihan bisa menghancurkan pahala yang telah susah payah kita kumpulkan. Dan tanpa disadari, keberkahan pun menjauh. Meskipun rezeki secara lahiriah tetap mengalir, keberkahannya bisa jadi sirna. Maka, menjaga lisan adalah bagian esensial dalam memelihara keberkahan hidup. Ucapkanlah hal yang baik, diamlah jika tidak perlu, dan biasakan beristighfar untuk membersihkan dosa-dosa lisan yang mungkin keluar tanpa sengaja. Karena lisan yang terjaga adalah cermin dari hati yang bertakwa. Dan hati yang bertakwa itulah wadah utama bagi keberkahan dari Allah. 3. Menzalimi orang lain. Kezaliman tidak hanya sebatas kekerasan fisik atau tindakan besar. Terkadang, satu ucapan kasar, satu sikap meremehkan, atau satu janji yang kita ingkari bisa melukai hati orang lain lebih dalam dari yang kita bayangkan. Dan itu cukup untuk menjadi penghalang turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dan Allah. Artinya, jika ada seseorang yang merasa terzalimi karena perlakuan kita lalu ia mengadu kepada Allah, maka doanya bisa langsung menembus langit. Dan jika Allah mendengarnya, kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup tanpa tahu bahwa penyebabnya adalah satu hati yang pernah kita sakiti. Seringkali, kezaliman justru terjadi dalam lingkaran terdekat. Pasangan, anak, orang tua, saudara, atau rekan kerja. Kita berbicara dengan nada tinggi, menuntut tanpa memberi pengertian, atau bersikap tidak adil. Padahal, keberkahan rezeki, ketenangan rumah, dan kebahagiaan hati sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan sesama. Maka, sebelum mencari penyebab masalah di luar, cobalah periksa kembali relasi kita dengan orang-orang terdekat. Minta maaf jika perlu, perbaiki hubungan yang retak. Karena bisa jadi keberkahan belum hadir bukan karena kurang usaha, tapi karena ada satu luka yang belum kita obati, dan satu doa yang terus naik ke langit karena kita pernah menyakitinya. 4. Harta yang tidak bersih, rezeki yang terlihat melimpah belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Jika ia datang dari jalan yang haram, curang, atau merugikan orang lain, maka bukan keberkahan yang datang, melainkan masalah yang mengendap perlahan. Bisa jadi hidup terasa sempit bukan karena kekurangan uang, tapi karena uang itu tidak bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Artinya, bukan hanya ibadah yang harus baik, tapi juga harta yang kita peroleh, makanan yang kita makan, dan nafkah yang kita berikan pada keluarga. Jika sumbernya tidak halal, maka dampaknya akan meresap ke dalam kehidupan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Mungkin kita tidak mencuri secara terang-terangan, tapi pernahkah kita menahan hak orang lain, menaikkan harga secara tidak wajar, berlaku curang dalam timbangan, atau menerima komisi yang sebenarnya merugikan banyak pihak? Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap biasa, padahal bisa menjadi penyebab utama sirnanya keberkahan. Jadi, mari jujur pada diri sendiri. Cek ulang sumber penghasilan kita. Jika masih ada yang abu-abu, lebih baik ditinggalkan. Karena rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan membawa ketenangan dan perlindungan. Sedangkan harta haram, sebesar apapun, akan meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali taubat dan perbaikan. 5. Hati yang keras dan sombong. Sombong adalah penyakit hati yang seringkali tidak terasa kehadirannya.
Ia tidak selalu terlihat dalam gaya bicara atau penampilan luar, tapi bisa bersembunyi dalam batin yang merasa paling benar, enggan menerima kritik, atau sulit mengakui kesalahan. Padahal, hati yang keras dan tinggi bisa menjadi penghalang utama datangnya keberkahan dari Allah. Allah berfirman, "Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar." Artinya, bukan hanya amal yang terhambat, tapi hidayah pun bisa tertutup. Ketika hati tidak lagi lembut, nasihat terdengar seperti hinaan, dan kebenaran dianggap sebagai serangan. Hati yang demikian tidak lagi subur untuk tumbuhnya keberkahan. Sombong tidak hanya menjauhkan kita dari sesama manusia, tapi juga dari rahmat Allah. Karena keberkahan itu turun kepada mereka yang rendah hati, yang mudah dinasihati, yang mudah meminta maaf, dan yang tetap lembut meski diuji. Tapi jika hati keras, cahaya Allah sulit masuk. Dan saat itulah kita mulai merasa hidup gelap, sesak, dan penuh tekanan. Maka, mari kita jaga hati bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kerendahan diri. Semakin kita merasa kecil di hadapan Allah, semakin besar ruang yang Allah buka untuk keberkahan masuk. Karena hati yang lembut adalah tempat turunnya cahaya, dan cahaya itulah yang akan menuntun hidup kita keluar dari kegelapan menuju ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.